Hai, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau bikin roti dengan penambahan bread improver dan dengan metode tangzong tanpa penambahan bread improver. Hasilnya bisa kita lihat ya. Selamat mengikuti. Terima kasih. Ini bahan-bahan untuk roti dengan bread improver. Ini adalah bread improver, kita tambahkan 0,2 sampai 0,4% dari jumlah tepung. Ini adalah 2 contoh bread improver yang ada di pasaran. Mula-mula susu cair kita masukkan, ragi, gula halus, aduk-aduk dan biarkan raginya aktif. Setelah 10 menit berbuih ya. Masukkan terigu protein tinggi, bread improver, susu bubuk, telur 1 butir. Lalu kita aduk-aduk. Pada tahap ini, kalau terlalu encer kita boleh tambahkan tepung, ataupun kalau terlalu kering kita tambahkan air sebelum kita tambahkan margarin dan garam. Ini saya gunakan mixer biar lebih cepat ya. Kemudian saya tambahkan garam dan margarin. Kemudian saya mixer lagi sampai cukup kalis ya. Kira-kira 15 menit ya. Ini sudah cukup halus tapi belum elastis banget ya. Saya akan memindahkan ke bidang datar ya. Kemudian saya akan menguleninya lagi sampai dia benar-benar elastis. Adonan masih gampang sobek ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan menguleninya. Ini adonannya bagus banget ya. Nah, ini sudah cukup elastis. Nah, kemudian setelah itu kita akan proofing sekitar 20 menit. Setelah mengembang 2 kali lipat, kita keluarkan gas yang ada di dalam adonan. Kita tekan-tekan seperti ini. Lalu kita bagi 2 ya, sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Saya oles dulu margarin ya di dalam loyang. Kita ratakan adonan dengan menggunakan rolling pin sambil mengeluarkan gas yang kecil-kecil ya di dalam adonan supaya nanti halus ya. Lalu saya lipat seperti ini. Kemudian saya ratakan lagi ya. Ini sesuai dengan bentuk yang kita inginkan ya. Kemudian kita gulung seperti ini. Ya. Kita cubit-cubit ujungnya supaya rapat. Kita rapi-rapikan. Lalu kita masukkan ke dalam loyang ya. Nah, demikian juga yang adonan yang satu lagi ya. Kita gulung ya, kita rapi-rapikan, ujung-ujungnya kita cubit-cubit seperti ini, lalu kita diamkan dan kita panggang ya. Nah, ini dia sudah matang. Saya keluarkan segera ya sebelum dia mengeluarkan embun dari roti yang akan membasahi dinding roti ya. Masih panas, kita akan dinginkan di rak pendingin. Rotinya kokoh ya. Ini dengan penambahan bread improver ya. Lalu kita oles margarin atau butter ya. Nah, ini bisa dilihat seratnya. Saya coba potong ya. Kita lihat seratnya halus dan rotinya ini kokoh ya. Nah, saya potong lagi.
cukup padat dan halus, lembut, dan kokoh ya. Kemudian kita buat roti dengan metode tangzong ya. Ini bahan-bahannya. Tambahkan susu cair sebanyak 100 ml. Ini adalah tangzong yang sebelumnya sudah saya bikin ya. Pembuatannya sama dengan pembuatan dengan bread improver. Namun di sini kita menambahkan tangzong ya. Artinya roti ini lebih banyak mengikat air ya dibandingkan dengan roti yang menggunakan bread improver. Ini kita masukkan terigu, susu bubuk, telur 1 butir, kita masukkan tangzong ya, kemudian kita aduk-aduk ya. Nah, adonannya lebih lengket dan lebih lunak ya daripada adonan dengan menggunakan bread improver ya. Saya gunakan mixer supaya lebih gampang ya. Lalu saya tambahkan garam dan margarin. Kemudian saya mixer lagi kira-kira 15 menit ya, sampai cukup elastis ya. Ini cukup halus ya adonannya. Kemudian saya tuangkan ke bidang datar. Karena ini lebih lengket, saya tambahkan terigu ya dalam mengadonnya seperti ini, supaya adonannya benar-benar elastis. Saya pukul-pukul. Teman-teman juga bisa menggunakan mixer lebih lama lagi ya, kalau tidak mau menggunakan tangan ya. Setelah cukup elastis, kita akan proofing sampai mengembang ya, 2 kali lipat seperti ini. Kemudian saya tekan-tekan untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam adonan. Kemudian saya bagi 2 ya. Saya pisahkan dulu. Nah, ini loyang sudah saya oles margarin supaya nggak lengket. Lalu saya ratakan lagi dengan menggunakan rolling pin. Kita akan bentuk seperti yang kita inginkan ya. Saya lipat. Ini adonannya memang lebih lunak ya. Lipat seperti ini. Kemudian kita ratakan lagi dengan menggunakan rolling pin. Pelan-pelan ya, karena adonan metode tangzong ini memang lebih lunak ya adonannya. Jadi dia jadi lebih lengket ya. Kita tambahkan tepung sedikit-sedikit ya. Ya, kemudian kita gulung seperti yang kita inginkan sambil kita rapi-rapikan ya. Ujung-ujungnya kita cubit-cubit supaya rapi ya. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita oles margarin dulu ya. Ya. Kemudian kita lakukan yang sama juga buat adonan yang satu lagi ya.
Lalu kita diamkan sampai cukup mengembang, tapi jangan terlalu lama ya. Sesuai dengan suhu ruang masing-masing ya. Lalu kita panggang. Ya. Nah, ini dia. Setelah kita panggang, langsung saya keluarkan dari loyang untuk kita dinginkan ya. Nah, ini dia lebih lembut ya. Lebih lunak ya teksturnya. Saya oles dengan margarin supaya mengkilap dan cantik ya. Kita akan lihat serat bagian dalamnya ya. Wah, ini memanjang seratnya ya, halus, lebih lembut dan lebih lunak ya. Saya juga akan sobek ini ya, roti dengan penambahan bread improver ya. Seratnya juga cukup memanjang, halus, tapi dia lebih kokoh ya. Teksturnya halus dan ini lebih mantap kelihatannya ya. Kalau roti Tangzhong dia lembut, seratnya memanjang, halus ya. Seperti ini seratnya, bisa dilihat ya. Saya juga akan potong ya. Ini roti dengan metode Tangzhong ya. Coba kita lihat dan kita perhatikan, dia lebih lemes gitu ya, lebih lunak, lebih lembut. Nah, seratnya memanjang ya, seperti ini bisa dilihat nih, lebih lemes ya, karena dia lebih banyak mengikat air ya. Nah, ini saya potong lagi roti dengan penambahan bread improver. Rotinya lebih kuat, lebih kokoh, motongnya lebih gampang ya, seperti ini bisa dilihat. Saya potong lagi ya. Nah, ini dia dengan penambahan bread improver. Kita lihat yang satu lagi dengan metode Tangzhong ya. Secara fisik kelihatannya sama seratnya ya, tapi kekokohannya berbeda ya. Kalau Tangzhong dia lebih lemes ya. Kalau disobek dia lebih memanjang, lebih lembut ya. Kalau metode Tangzhong ya. Kalau dengan penambahan bread improver dia lebih kuat, lebih mantap ya. Seperti ini. Ya, bisa dilihat seratnya cukup memanjang juga. Ya, seperti ini rasanya juga nggak jauh beda ya, sama aja. Ini dia perbandingan seratnya. Tangzhong lebih lemas dan bread improver lebih kuat. Ya, ini dia roti dengan bread improver. Ya, saya sobek lagi. Harum juga ya, sama harumnya. Dan ini dengan metode Tangzhong ya. Seratnya lembut dan memanjang ya. Nah, ini tergantung selera masing-masing ya. Seperti apa roti yang kita inginkan? Apakah dengan penambahan bread improver atau dengan metode Tangzhong tanpa penambahan bread improver? Nah, ini kembali berpulang kepada kita masing-masing. Roti seperti apa yang kita sukai ya. Silahkan teman-teman boleh membandingkannya ya. Ya, seperti ini. Nah, demikianlah video saya pembuatan roti tawar dengan penambahan bread improver dibandingkan dengan metode Tangzhong. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!